Oke guys, kembali lagi di channel Fangflix yang selalu membahas kisah Joda Akbar. Gimana nih episode kemarin? Seru kan? Nah, episode yang sekarang gak mau kalah serunya nih cuy. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya guys. Langsung saja guys, kita sikat! Nah, kita lihat guys, di sini Ratu Joda tengah bersiap untuk menemui Raja Jalal. Ratu Joda berpikir, waktu menunggu telah selesai. Sekarang saatnya aku ingin melihat kebahagiaan di wajahmu ketika kamu tahu aku mengandung putra mahkota. Ratu Joda keluar dari ruangannya dan berjalan menuju kamar Raja Jalal. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Jalal. Ia nampak bergegas hendak menemui Ratu Joda. Dan mereka berpapasan nih guys, berdegup oleh perasaan bahagia. Ratu Joda berkata, "Aku baru ingin berbicara denganmu." Raja Jalal menyaut, "Aku juga ingin bicara denganmu." Ia menggenggam tangan Ratu Joda dan membawanya ke kamar. Nah, di sisi lain, Ruqayyah menangis semakin keras dan melemparkan apa saja yang terjangkau di sekitarnya. Lalu Hoshiyar menenangkannya. "Tenanglah Ratu Ruqayyah," katanya. Ruqayyah mengatakan, "Pergilah kamu, menjauhlah, atau aku akan membunuhmu." Hoshiyar langsung menjawab lagi, "Tidak, mengapa membunuhku? Tapi tenanglah dan ceritakan apa yang terjadi." Ruqayyah mengatakannya lagi, "Pergi dari sini." Dan Hoshiyar langsung pergi tuh cuy. Ratu Ruqayyah langsung bercermin kan, dan berkata, "Ratu Joda, Anda menyambar segala sesuatu dariku. Pertama menjadi istri khusus Raja Jalal, dan sekarang kamu akan merebut posisi Zamani Marium. Sayalah yang ingin posisi itu. Aku punya darah Kani, dan seharusnya menjadi Mariam Zamani, bukan Ratu Rasvansi. Aku tidak dapat menerima ini, tidak akan membiarkan ini terjadi." Ia kemudian ingat kata-kata Nigar, bahkan setan tidak menyerang wanita hamil. Dia melihat di cermin dan tidak bisa memutuskan bahwa dia akan lebih buruk dari setan. Lalu Ruqayyah marah tuh cuy, dan melempar cermin ke bawah sampai pecah berantakan. Di sisi lain, Raja Jalal berteriak kepada Ratu Joda. Ia berkata, "Bagaimana bisa menyembunyikan suatu hal yang besar dariku? Kamu melakukan kesalahan, menyembunyikan kebahagiaan dariku. Harapanku, kenapa tidak memberitahukanku? Aku akan menjadi seorang ayah. Anda bahkan dengan mali di negara bagian ini. Kamu tahu betapa penting berita ini untukku." Raja Jalal berkata lagi, "Kamu tahu aku sudah kehilangan anak-anakku sebelumnya. Jika ini terjadi, aku hancur sepenuhnya. Ingat Ratu Joda, jika kamu ibunya, maka aku adalah ayah anak itu. Kamu tidak bisa memutuskan begitu saja tentangnya. Jawab aku," kata Raja Jalal kan. Ratu Joda langsung menarik napas singkat dan menatap Raja Jalal. Lalu Ratu Joda mulai menjelaskan. Ratu Joda berkata, "Aku tidak memberitahumu tentang anak kita karena aku ingin melaksanakannya tugasku sebagai istrimu. Sebagai istrimu, aku berhak menyembunyikan kabar ini. Aku melakukan apa yang menurutku benar. Aku tidak memberitahumu agar kau tidak berubah pikiran untuk bertempur melawan adikmu. Jika kau tahu aku mengandung anakmu, maka kau akan menghentikan perang itu. Sebagai wanita Rajput, aku ingin menjadi kekuatanmu. Aku tidak ingin membuatmu lemah. Aku berasal dari budaya di mana wanita rela berkorban demi suaminya. Wanita Rajput lebih mementingkan kepentingan suaminya. Prioritasku adalah kerajaan ini. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu. Aku ingin anak kita menjadi anak yang kuat untuk melindungi keluarga ini. Aku tidak ingin dia menjadi orang yang suka lari dari masalah. Aku senang dia sudah mendapat pelajaran pertamanya bahkan sebelum dia lahir. Anak kita akan belajar menjadi pemberani dan melaksanakan kewajibannya. Aku ingin anak kita rela mengorbankan nyawanya untuk orang yang dicintainya." Lalu kekesalannya sedikit mereda. Dengan lembut Ratu Joda berkata, "Tapi pemberitahu kehamilanku sebelum kita pergi berperang. Bagaimana aku bisa menghentikanmu berperang untuk melindungi kerajaan ini dengan memberitahumu tentang kabar ini? Aku ingin memberitahumu saat perang sudah berakhir. Namun aku tidak pernah mendapatkan kesempatan itu." Raja Jalal langsung kesal tuh. "Ratu Joda, kau pikir aku pengecut? Kau pikir aku akan menghentikan perang karena kabar itu? Apa kau tidak mempercayaiku?" Ratu Joda langsung menjawab, "Aku mempercayaimu, Yang Mulia. Tapi aku takut ketetapan hatimu akan melemah setelah aku memberitahumu kabar ini. Anak ini memberikanku keberanian serta kebahagiaan karena akan menjadi seorang ibu. Aku ingin memberitahumu soal anak ini di ruang dewan istana, tapi Nigar datang ke istana saat aku hendak memberitahumu.
Dan 2 hari ini sebelum aku memberitahumu, Raja Jalal terharu mendengar penjelasan Ratu Joda kan. Ia menempelkan kening mereka. Raja Jalal langsung berkata, aku tidak marah padamu, aku sangat mengkhawatirkanmu, aku mengkhawatirkan anak kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Raja Jalal langsung memeluk Ratu Joda dengan erat. Lalu di Kabul, Mahacucak dan Abu Mali sedang menonton pawang melati Khaybar. Ia membawa kain yang berisi darah, lalu menyuruh Khaybar menciumnya. Pawang menyuruh Khaybar membunuh orang yang darah yang ada di kain itu. Khaybar melakukannya. Mahacucak langsung tepuk tangan nih guys, melihat pertunjukan tersebut. Ia langsung menyuruh Pawang membawa Khaybar dan pasukan untuk menyerang Raja Jalal di Agra. Pawang memberitahu Mahacucak jika mereka belum memiliki darah Raja Jalal. Namun Abu Mali menjawab, mereka sudah memilikinya. Di Agra, Raja Jalal begitu senang. Ia mengumpulkan semua orang. Raja Jalal berkata, aku mengumpulkan kalian semua untuk memberitahukan kabar gembira. Akhirnya impianku menjadi kenyataan. Aku sudah sangat lama menunggu hal ini. Hamidah langsung tersenyum bahagia tuh guys. Raja Jalal menatap Ratu Joda dengan penuh cinta. Ia berkata, Ratu Joda memberiku alasan untuk lebih mencintainya lagi. Raja Jalal menggenggam tangan Ratu Joda. Tangannya yang satu lagi diletakkan di pundak Ratu Joda. Raja Jalal mengumumkan, dengan senang hati aku beritahukan kepada kalian, Ratu Joda sedang mengandung. Ia akan segera melahirkan pewaris kerajaan. Semua orang yang mendengarkan menjadi sangat gembira. Hanya Maham yang tidak suka dengan kabar ini, namun dia pura-pura ikut bahagia. Hamidah langsung memanjatkan doa syukurnya. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan ini. Aku telah mengabulkan doaku. Hamidah langsung mengecup kening Ratu Joda. Ia melepas kalungnya di pakaiannya lalu memakainya di leher Ratu Joda. Selanjutnya Salimah yang memeluknya. Ratu Joda, aku turut bahagia. Selamat ya. Ratu Joda langsung mengangguk. Raja Jalal dengan wajah berseri-seri mengumumkan akan diadakan perayaan untuk menyambut peristiwa yang membahagiakan ini. Perayaan akan dilangsungkan selama seminggu penuh. Aku ingin kalian menyiapkannya. Maham tidak suka mendengarnya. Raja Jalal langsung menatap Ratu Joda dan berkata, Ratu Joda, kau telah memberiku hadiah terbaik dalam hidupku. Sebagai balasannya, aku akan memberikan sesuatu yang tidak terlupakan. Nah, di sisi lain Khaybar dibawa dalam sebuah kandang besar dengan tubuh dirantai. Pawangnya menyemangati pasukan untuk membunuh semua musuh guys. Nah, di sisi lain di kamarnya Ratu Joda ingin membuat kalung bunga, tapi Moti melarangnya. Ia mengambil alih pekerjaan Ratu Joda. Zakira yang baru datang juga menyuruh Ratu Joda istirahat. Zakira mengelilingi kamar dengan asap. Ratu Joda menolak membiarkan Moti melakukannya. Ia langsung ngambek nih guys karena tidak boleh melakukan apapun. Moti beralasan ia takut pada sang raja. Raja pasti akan marah jika melihat Ratu Joda bekerja. Moti terus berusaha merampas keranjang bunga. Namun Ratu Joda langsung berkeras nih guys. Langsung ngambek gitu guys. Tiba-tiba Raja Jalal berjalan masuk. Lalu dia berkata, percuma saja kau membujuknya Moti. Kau tahu dia keras kepala. Dia akan melakukan apa yang menurutnya benar. Meskipun menyakiti orang yang menyayanginya. Ratu Joda langsung merasa kesindir kan. Ia meletakkan keranjang bunganya. Lalu Ratu Joda cemberut gitu guys. Raja Jalal menatap Ratu Joda. Ratu Joda langsung ngambek. Ia lalu duduk di tempat tidur. Raja Jalal duduk di sebelah Ratu Joda dan berkata, jangan marah. Aku hanya menggodamu. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Ratu Joda langsung tersenyum manja gitu guys. Lalu Hamidah datang bersama pelayannya. Ratu Joda langsung nanya, itu apa? Terus kata Hamidah menjawab, ini obatan buatan sendiri. Temanku membuatkannya saat aku hamil dulu. Wanita biasanya sering pusing saat mengalami fase ini. Bubuk mangga ini akan mengurangi kegelisahanmu. Raja Jalal senang melihat perhatian ibunya pada Ratu Joda. Hamidah menjawab lagi, kau mungkin tidak akan menyukai rasanya, tapi aku belajar sesuatu darimu. Niat mulia lebih berharga nilainya dibanding hadiah itu sendiri. Ratu Joda menerimanya. Terima kasih ibu. Hamidah langsung memeluk Ratu Joda dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain di kamar Nigar, Gulbadan sedang menceritakan tentang Ratu Chan kepada Nigar. Nigar begitu terharu mendengar kisah tentang ibunya. Maham ingin masuk, langsung berhenti begitu melihat Nigar tidak sendirian. Dia jengkel, dalam hatinya ia berkata, mengapa semuanya tidak sesuai dengan keinginanku? Setiap kali aku ingin berbicara dengan Nigar, selalu ada orang yang di dekatnya. Nigar berterima kasih karena Gulbadan mau bercerita tentang ibunya. Ia jadi tahu apa yang disukai dan tidak disukai ibunya. Dengan sedih, Nigar memberitahu Gulbadan jika saat terakhir kali ini ia menemukan ibunya, dia sangat mengenaskan. Di sisi lain, di kemah Mahacucak, Mahacucak menyuruh pawang Khaybar segera bersiap menyerang Raja Jalaluddin.
Pawang menjawab jika ia sudah siap, ia hanya membutuhkan darah Raja Jalal untuk melengkapi. Saat itu Abu Mali masuk. Pelayan Maha Cucak membawakan pakaian Raja Jalal saat ditawan Abu Mali dulu. Maha Cucak langsung memuji Abu Mali. Di sisi lain, di ruang sidang Dewan Istana Agra, Raja Jalal duduk di singgasananya. Ia berkata, "Nigar, aku sedang berusaha mencari tahu Ratu Chan. Petunjuk sekecil apapun akan membantu. Kapan dan di mana kau melihat Ratu Chan untuk terakhir kalinya? Setelah kau pergi, penjaga mencari ke semua tempat, tapi tidak ada petunjuk yang mengarah padanya." Maham dan Adam gelisah. Mereka saling pandang. Nigar menjawab, "Ini terjadi pada malam perayaan pernikahanmu dengan Ratu Joda. Kau akan membagikan makanan pada para tahanan. Aku bersembunyi di dalam tong, dan tong itu dibawa ke tempat ibuku disembunyikan. Aku sangat marah setelah melihatnya. Pikiran ibuku sudah tidak waras karena penderitaan yang dialaminya. Dia bahkan tidak bisa mengenaliku." Nigar langsung menangis mengingat ibunya. Raja Jalal menenangkan Nigar. Raja Jalal berjanji menemukan Ratu Chan dan mengumumkan orang yang sudah melakukan ini padanya. Raja Jalal bertanya, "Aku ingin tahu siapa orang yang memberitahumu jika aku menawan Ratu Chan." Maham dan Adam mulai ketakutan tuh guys. Nigar menjawab, "Aku tahu kalau almarhum Raja Humayun meninggalkan pesan dan harta karun untukku. Aku diberitahu kalau kau tidak mau berbagi harta dan tahta ini dengan siapapun." Raja Jalal menjawab, "Siapa yang mengatakan ini padamu?" Nigar menjawab, "Orang yang dulu pernah dekat denganmu." Raja Jalal langsung berteriak nih guys dan marah. "Nigar, katakan siapa orang yang telah mengatakan kalau aku menawan ibumu." Maham langsung membelakkan matanya karena ketakutan nih guys. Dalam hatinya, "Ya Allah, ini yang aku takutkan. Rahasiaku akan terkuak." Maham bergeser langsung menjauhi Raja Jalaluddin. Nigar menunjuk Maham Angga. Raja Jalal dan Maham sama-sama terkejut. Hamidah berdiri karena terkejut. Salimah dan Ratu Joda terkejut karena tidak menyangka. Nah, langsung Maham Angga ingin kabur nih guys. Namun Atgah Khan dan beberapa menterinya menghadangnya. Atgah Khan langsung bilang, "Kau tidak akan bisa kabur, Maham Angga," katanya. Maham Angga sudah terpojok. Raja Jalal langsung murka kan. Ia berdiri. "Aku menganggapmu sebagai ibuku. Kau yang paling kusayang dan kuhormati. Namun kau selalu menyakitiku. Kau telah membunuh Bahiram Khan. Kau menjebak Ratu Joda. Dan kali ini kau tidak memberiku kesempatan. Hukuman mati pun tidak akan cukup untukmu." Raja Jalal langsung berteriak kan, "Atgah Khan, tahan dia. Biarkan dia membusuk di penjara selamanya." Adam dan Maham sok tuh mendengar hukuman Raja Jalaluddin. Maham langsung berlutut di kaki Raja Jalal. Ia menangis memohon pengampunan. "Tidak, kumohon ampuni aku yang mulia. Kumohon jangan lakukan ini. Aku adalah pengasuhmu. Kau tahu aku lebih menyayangimu dibandingkan Adam Khan." Raja Jalal langsung menolak kan, "Tapi kau selalu menyakiti perasaanku. Aku malu pernah menganggapmu sebagai ibuku." Adam Khan langsung berteriak, "Ibu, jangan memohon kepadanya. Dia telah melupakan pengorbanan yang telah ibu lakukan. Hari ini aku tidak akan mengampuninya." Lalu Adam Khan mengeluarkan pedangnya tuh guys. Tapi langsung prajurit Raja Jalal langsung mengepungnya dan menghadanginya. Nah, begitulah guys kisah Joda Akbar di episode hari ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya guys. Gua pamit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.